praktisi ketika baru dan edukasi yang wajib diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety semuanya, ya. Obsesi kita kali ini saya fokuskan bagaimana kita harus menyiapkan diri sebagai praktisi K3 newcomers ya, atau pendatang baru ya. Tentunya penting untuk kita ketahui bersama apa yang harus kita siapkan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mengedukasi teman-teman, termasuk berinteraksi dengan teman-teman di lapangan supaya lebih familiar, lebih cepat bergaulnya, dan lebih bisa diterima. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini. Baik, poin yang pertama, nah untuk rekan-rekan dan sahabat safety yang masih baru atau newcomers ya, baru lulus dari kampus, tentunya mungkin masih menjadi pertanyaan nih, saya harus ngapain? Saya belajar apa? Gimana kerjanya? Nah, saya akan berbagi ya bagaimana kita menyiapkan diri. Nah, poin yang pertama, kita harus memahami dulu bagaimana dalam hal berorganisasi. Pastinya ada departemen-departemen ya yang menjalankan roda organisasi dalam perusahaan. Yang kedua, kita juga wajib memahami tentang teknik komunikasi dasar. Pada prinsipnya, praktisi safety itu harus mempunyai skill yang excellent. Karena apa? Ini menghubungkan atau connecting people, baik dengan pengasas lapangan, dengan manajemen, mengorganize meeting, ya. Kemudian mengedukasi teman-teman di lapangan dari aspek legalitas dan segala macamnya. Tentunya ini perlu modal dan keyakinan tersendiri, dan menyiapkan diri untuk memantaskan kita berada di level sana ya. Nah, selanjutnya sedikit saya juga perlu bagikan tips ya, apa-apa saja yang perlu dipelajarin. Nah, maka dari experience saya ya, kita harus melihat ya, perusahaan idealnya punya sistem untuk memberikan edukasi yang cukup. Dari experience saya di lapangan, saya juga mendevelop ya di people development untuk personil baru. Maka kita harus bekalin dulu teori keselamatan dasar ya. Saya kurang lebih 3 minggu waktu itu berada di lapangan ya, dan memberikan kelas dulu ya. Kita undang praktisi-praktisi maintenance, operasional ya, engineer, untuk memberikan pemahaman secara dini, secara awal, supaya nantinya kita bisa menilai nih gambaran-gambarannya seperti apa dan resikonya dari aktivitas. Kalau saya lihat kita di sini di dunia industri ya, baik industri manufaktur ataupun di tambang. Nah, dari sana saya melakukan edukasi untuk teman-teman yang masih baru ya, atau belum genap setahun. Ini kita kenalkan ya, supaya bisa berinteraksi dengan praktisi-praktisi di lapangan, mengorientasi proses, supaya bisa kenal ya, ini yang namanya tambang, ini ada front, ada disposal, bagaimana ngikut meeting koordinasi, bagaimana melakukan asesmen dasar, memahami konsep rambu ya, konsep peraturan secara umum, peraturan K3 ya, jalan tambang, dan piranti-piranti pendukung organisasi kelancaran dalam industri. Di sana ada praktiknya, kita libatkan supaya berdiskusi aktif, agar setidaknya teman-teman yang masih baru ini dikenalkan sejak awal, dari awal masuk. Dari sana saya juga pernah ya, waktu masih graduate dulu, dalam hal masih baru, saya tidak serta-merta langsung in charge di safety department, tetapi kurang lebih 3 bulan saya ikut ya, melihat masing-masing proses, jadi mekanik, jadi ngawasin ya teman-teman kontraktor di batu bara, di semua proses ya, termasuk ikut survei. Dari sana kita bisa belajar
bagaimana nanti saat kita merancang strategi dengan medan yang luar biasa, wow, dan risikonya tinggi, bagaimana kita belajar ngomong dengan mereka, menyampaikan sesuatu hal, supaya bisa dipahami, bisa berkomitmen, dan bisa menginspirasi. Tentunya kita rangkul dengan metode komunikasi yang efektif, ya, dengan skill komunikasi yang excellent, dan melibatkan aspek spiritual untuk membuat rekan-rekan di lapangan ini lebih care supaya budaya keselamatan dapat ditumbuhkan. Ya. Dari sana saya juga belajar, ya, orientasi lapangan, bagaimana melihat teman-teman mekanik ini bekerja di tempat yang panas, ya, punya risiko yang cukup tinggi dengan berbagai karakter bahaya mekanika yang cukup ekstrim, termasuk teman-teman di operasional, ya, seperti supervisor ngontrol di lapangan itu berjemur seharian, bagaimana kalau hujan, bagaimana mengantisipasi jalan licin, mengatur kesiapan front disposal, ya, mengecek, melakukan inspeksi, ya, dan melakukan serangkaian tugas keselamatan. Tapi teman-teman yang masih baru, jangan merasa berat gitu, ya. Karena apa? Di balik tugasnya seorang praktisi K3 itu tersimpan banyak ladang amal untuk edukasi, dan ini penting untuk kita ketahui bersama. Spiritnya ke arah sana, ya. Edukasi juga melalui training, kita juga harus bisa belajar bagaimana bicara di depan orang lain, ya. Bagaimana menyampaikan sesuatu hal, bagaimana memahami regulasi, dan bagaimana mendeskripsikan aturan-aturan, baik itu pemerintah, aturannya perusahaan, atau sistem keselamatan, ke dalam format materi presentasi yang bisa dijadikan edukasi yang baik untuk menggugah pola pikir supaya rekan-rekan ini bekerja dengan selamat, ya. Kita juga harus bisa melakukan campaign atau promosi K3, baik itu safety talk, membuat buletin, ya, statistik, dan banyak ragamnya. Tentunya kita harus mulai dari diri sendiri. Spirit ini adalah prioritas utama, ya. Saya harus bisa, ya. Kalau kita beranggapan nggak bisa, pasti nggak akan pernah bisa, ya. Belajar sama yang senior, ya. Kemudian saat kita dikasih penugasan, jangan serta-merta menolak, Pak, ini berat tugas saya. Kita tidak perlu, karena di balik tugas yang mungkin saat itu terasa berat, nanti kita merasakan manfaatnya. Untung saya dulu dikasih tugas-tugas yang cukup menantang, sehingga saya sekarang bisa nikmatin, ya, apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, ya. Jadi jangan merasa saya kerjanya paling berat, ya. Ini tidak perlu, hilangkan dari pikiran Anda, ya. Karena apa? Ini akan membuat kita tidak kreatif. Orang safety itu harus kreatif, inovatif, dan solutif agar membuat teman-teman di lapangan menjadi lebih nyaman, ya, termotivasi supaya bisa bekerja dengan aman. Keep safety, work safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.